سنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Ranting Fatayatnya Muslimat, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang menjelang sore kita sama-sama dapat berkumpul, ngaji bareng, kumpul bareng, silaturahmi bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngapunten iki saya terbiasanya bahasa Indonesia. Ya, mboten ana nggih. Ya, di masjid pun pada subuh ya bahasa Indonesia. Kagok. Ya, suwe nang Mesir kagok. Ning tretet ki luar biasa. Agek luru ustaz kiai sing kaya ngopo ono. Iya, seneng. Ya, jadi rujukan. Ya. Ngaji rame, seneng. Ya. Sembahyang guru rame nek sembahyang nek Habiban rame Gibaan rame Barzanjan Yasilan jamaah apa menasubu nasubu isi ono duhur asar ono musola sing ada wis matur nuwun ono sing adzan saiki cah pondok diliput musolane libur adzane. Ya, tapi mudah-mudahan meskipun tidak di masjid, ke depan bisa ke masjid, tapi tetap sholat ya. Yang saya bangga juga itu setiap subuh selalu ada ngaji. Sudah berjalan selama 21 tahun sejak tahun 2003. Ini saya anggap sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Artinya yang ternyata seneng ngaji. Yang namanya ngaji itu pahalanya sangat luar biasa. Yang mau ngaji apa saja, ngaji subuh, yang tibaan, ya yasinan, ya barzanji, ya tahlilan, semuanya kan ngaji, semuanya kan zikir, semua kan ada Qur'annya mengingatkan kita kepada Allah menuju kebaikan. Kabeh ngaji luar biasa. Maka kita wajib bersyukur di Tretet. TPA yang pirang-pirang luar biasa. Maka kalau punya anak kok nggak bisa ngaji, kebangetan. Wong TPA pirang-pirang kok kasih orang iso ngaji, makanya kalau punya putra punya putri dibawa ke TPQ. Kalau anaknya nggak mau diantar
pahalanya besarnya luar biasa. Kita ngaji itu Allah ngasih jalan tol. Jadi yang buat jalan tol bukan hanya Jokowi. Ya, Gusti Allah yang buatin jalan tol buat kita. Orang main-main jalan tolnya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang dia itu berjalan menuju ilmu, ngaji, yasinan, tibaan, tahlilan, ya, semuanya itu akan Allah buatkan jalan tol khusus menuju surga. Enak. Jadi kalau ingin punya jalan tol sendiri ke surga, rajin-rajin menuntut ilmu. Maka dulu itu Allah ketika menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya, kata Allah, akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya wakil Tuhan. Jadi kita itu wakil Tuhan, orang main-main. Suruh ngurus bumi, nek kucing kon ngurus bumi ra iso. Wedhus kon gawe montor ya ora iso, kon macul ya ora iso, ya. Pitik kon macul ya ora iso. Yang bisa itu manusia. Karena manusia itu memang dicipta untuk mewakili Tuhan, ngurus bumi. Untuk ngurus bumi itu tidak butuh benda, harta yang enggak. Yang paling dibutuhkan apa? Ilmu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, yang pertama diperintahkan kepada Nabi Adam itu bukan, wahai Nabi Adam, saya sudah ciptakan kau, sudah hidup, silahkan makan apapun yang di surga, silahkan. Enggak kayak gitu. Jadi tidak disuruh langsung makan, langsung minum, itu enggak. Tapi wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi setelah Nabi Adam dicipta itu, setelah Nabi Adam hidup itu, sudah bisa melihat, bergerak, mendengar, berbicara, sebelum disuruh makan makanan yang ada di surga. Yang pertama kali diberikan sama Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu. Hai Adam, kamu sudah hidup, stop, jangan ke surga dulu. Stop, mangan, pikir nanti makan itu. Pikir ilmu dulu. Maka wa'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah kasih ilmu, pengetahuan kepada Nabi Adam. Setelah kasih ilmu pengetahuan, wahai Adam, ini yang namanya gunung. Wahai Nabi Adam, ini yang namanya pasir. Wahai Nabi Adam, ini yang namanya air. Dikasih tahu ilmu pengetahuan yang ada di seluruh jagat raya. Maka kemudian setelah itu Allah panggil seluruh malaikat di jagat raya untuk berkumpul. Bahkan Allah juga memanggil salah satu bangsa jin. Satu bangsa jin itu namanya iblis, ya, iblis. Jadi iblis itu bangsa jin. Maka waktu itu iblis taatnya luar biasa sama Allah, ibadahnya luar biasa, rajinnya luar biasa, tasbih tahmidnya luar biasa. Ini iblis, saking ibadahnya sangat luar biasa, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan. Bahkan meskipun dia itu dari bangsa jin, itu posisinya disamakan dengan malaikat. Maka ketika Allah itu mengundang seluruh malaikat untuk hadir datang, kumpulnya untuk apa? Menyaksikan, ya, menyaksikan ujian. Zaman saya ini jenengan disertasi, skripsi, ujian skripsi Nabi Adam, menyaksikan itu.
Iblis satu-satunya dari bangsa jin yang diundang untuk turut menyaksikan itu. Maka kemudian Allah, ketika semua sudah kumpul, Allah tanya kepada bangsa jin itu, si iblis. Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat yang ada di jagat raya ini, coba sebutkan ini apa. Malaikat tidak bisa menyebut, iblis pun tidak bisa menyebut. Ditanyakan kepada Nabi Adam, oh ya Allah, ini batu. Bisa jawab. Wahai malaikat, ini apa? Nggak ada yang bisa jawab. Wahai iblis, ini apa? Nggak ada yang bisa jawab. Wahai Adam, ini apa? Oh ya Allah, ini yang namanya air. Oh ya Allah, ini yang namanya udara. Jadi luar biasa ilmunya Nabi Adam. Maka ketika iblis tidak bisa menjawab dan Nabi Adam selalu bisa menjawab terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Allah, maka lulus ujiannya Allah, lulus sidang skripsi ini. Lulus. Maka ketika lulus kemudian Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, Allah perintahkan kepada iblis, wahai seluruh malaikat, karena ini Nabi Adam sudah lulus ujian, saya minta kepada kalian semuanya untuk semua menghormati Nabi Adam. Kalau zaman kita sekarang hormatnya hormat grup, nah kan, hormat grup, ya, zaman kita. Tapi kalau Allah perintahkan kepada iblis dan malaikat, wahai seluruh malaikat, hormat grup, sujud. Nah, hormatnya sujud. Kecuali iblis itu tengal itu. Lainnya sujud semua, kayak buahnya yang minta ampun malaikat sujud. Ada siapa iblis sendiri yang tak sujud kan ketok loh. Kok kata dewe? Ini kok sendiri berdiri sendiri ini kenapa ini? Lah ngapain saya sujud sama Nabi Adam, saya hormat? Loh, emang kenapa wahai iblis? Saya itu tahu itu Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Ngapain saya menghormat Nabi Adam? Ya ini iblis, fafasaqo an amri rabbih, maka dia fasik, dia kafir, dia ingkar terhadap perintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam. Akibatnya diusir dari surga, mendapat laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Adam dihormati oleh seluruh malaikat? Dan kenapa Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk kemudian sujud hormat kepada Nabi Adam? Karena punya ilmu pengetahuan. Maka setelah punya ilmu itu, baru Allah perintahkan kepada Adam, kepada Hawa, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Jadi ayat ini turun setelahnya. Setelah diuji, sudah dapat ilmu, baru oke Adam. Sudah lulus, sudah bagus, sudah punya ilmu, silahkan ke surga, masuk surga. Apapun yang ada di surga, makanan apapun silahkan. Kecuali satu pohon namanya pohon khuldi. Jadi ilmu. Maka dulu Rasul mengatakan talabul ilmi faridah. Yang namanya nuntut ilmu itu wajib. Harus. Yang namanya wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Maka menuntut ilmu belajar itu wajib. Maka Imam Al-Ghazali di dalam Ihya mengatakan yang namanya menuntut ilmu wajib itu ada dua. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah. Wajib ain itu ilmu yang kita wajib harus tahu. Nek orang ngerti dosa. Apa itu? Bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib ngerti beriman kepada malaikat, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab. Wajib ngerti rukun Islam yang 5, wajib tahu. Carane sholat, sembahyang, carane puasa, wajib tahu. Carane zakat, wajib tahu. Nek haji nek mampu, nek orang mampu orang ngerti orang apa-apa. Nek zakat sing penting ngerti zakat pertanian untuk kita. Kan kita sebuah petani ya. Kalau yang dagang wajib tahu yang namanya zakat perdagangan. Jangan sampai untungnya besar, orang ngerti zakat, ngerti ini sedekah. Sedekah tidak bisa menggugurkan
kewajiban zakat. Zakat ada zakat fitrah yang kita bayarkan per bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah itu zakat awak. Jadi setiap orang, bayi yang baru lahir habis maghrib itu sudah wajib zakat. Jadi zakat ini hitungnya itu per awak. Nah, karena untuk mensucikan jiwa. Nek zakat mal itu harta. Jadi untuk menyucikan harta. Maka kalau punya ternak pedus beli di bulan Ramadan 35, pas Ramadan depan kok sudah menjadi 45, keluarkan zakatnya 1 kambing. Ya. 1 haul setahun. Kalau panen kopi hitung-hitungan resik. Wis dipotong karo nyemprote karo tenagane resik. Masih ada kisaran 653 kilo resik, zakat 10%. Nah, itu harus tahu di tani Lombok podo hitung-hitungan resik, sak nyemprote sak tenagane masih ada kisaran 653 kilo, zakat 10%. Kok 10% akeh temen, karena yang namanya lombok ataupun tanaman di tretet itu airnya air hujan, makanya zakatnya agak besar. Kalau yang dagang, yang perdagangan ya 2,5%. Kalau ibu-ibu harus tahu yang namanya bersuci, kapan masa haid, kapan bersih dari haid, harus ngerti apa itu flek. Nek flek masuk haid bukan, nek haid kok kasih 16 dino haid apa ora, kudu ngerti ya. Jangan sampai keluar darah itu sampai 16 hari, 17 hari, 18 hari isih ora sembahyang. Isih haid kok hitung 12 dino, 12 dino. Ah iki ora ngerti fikih. Kalau secara fikih haid itu paling lama 15 hari. Nek wis 16 namanya istihadah. Dibersihkan wajib sholat. Yang penting sak durunge sembahyang bersih. Setelah 15 hari mandi besar, mandi junub, ya mandi besar. Setelah itu sholat seperti biasa. Kalau keluar darah sebelum sholat bersihkan baru sholat. Nanti asar isi keluar darah bersihkan lagi sholat. Kan gitu. Karena itu terkait dengan fikih wanita kudu ngerti. Barbaran juga kudu adus, harus ngerti. Nifas 70 dina ora ono. Maksimal paling banter swidak dina. Jangan ditanya kok ora sembahyang yang isi nifas. Wis pirang dina wis 3 sasi. Nifas cap opo. Ayo. Orang tahu sembahyang sembilan yang sesasi orang sembahyang kenapa isi head, head 10 dino, head cap opo kan gitu. Nah, ini harus ngerti perempuan. Ini namanya fardu ain, termasuk juga menutup aurat. Ya, menutup aurat. Nah, kalau menutup aurat itu kalau orang tretet, ya, orang tretet itu auratnya ikut mazhab Hanafi. Bukan ikut mazhab Syafi'i. Oh, kok iso? Kok iso? Nah, kalau mazhab Syafi'i, nah ini ibu-ibu kan jilbabnya sampai sini ya. Ini aurat mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau mazhab Hanafi bukan aurat. Maka kalau wudhu sini harus basah. Ini saya sering ingatkan di masjid karena ini terkait sah tidaknya sholat. Ya, karena terkait dengan sah tidaknya sholat. Di mazhab Syafi'i aurat itu dibagi jadi 2 untuk perempuan, untuk laki-laki enggak. Yang penting kok pusat kan, dukul, bisa menutup aurat. Ya. Tapi untuk ibu-ibu, menurut mazhab Syafi'i dibagi 2. Yang pertama waktu sholat. Waktu sholat itu auratnya, nah sini buka. Kalau pakai masker makruh, pakai cadar makruh. Nah, kan?
kecuali darurat pas COVID. Boleh. Iya boleh. Kaki harus tertutup, tangannya boleh terbuka. Ini menurut mazhab Syafi'i kalau pas sholat. Tapi di luar sholat, kalau menurut mazhab Syafi'i yang pendapat terkuat di mazhab Syafi'i, muka itu aurat. Maka di mazhab Syafi'i wajib pakai cadar. Itu qaul rajih inda Syafi'i. Kaki itu aurat, maka wajib pakai kaos kaki. Kira orang sebelum kaki, ngawas nggak kaos kaki, kaos tangan itu. Ini nggak kaos kaki, nggak kaos tangan, nggak cadar. Tapi di mazhab Syafi'i seperti itu. Maka saya bilang, nek wong tretet auratnya ikut mazhab Hanafi. Kenapa? Kalau pakai kerudung sininya kelihatan, peloke ketok. Ya, mata kakinya ketok kelihatan. Karena kalau di mata Hanafi, kaki ini nggak aurat, bawah ini. Mata kaki ke bawah ini tidak aurat di mata Hanafi. Maka saya sering wanti-wanti kepada ibu-ibu itu, nek sholat jangan lupa wudhu sini harus dibasuh. Karena saya sering lihat ibu-ibu kita mukenanya itu begini. Nah, nanti talfik, soal talfik itu urusan Pak Kiai. Sementing itu harus dibasah, harus dibasuh. Ini terkait dengan aurat. Khusus ibu-ibu sing umure wis 70 tahun, kalau tidak pakai kerudung sudah boleh aslinya. Ini zaman saya ki 70 tahun si ayu. Nah, ini masalahnya biar 70 tahun sudah nggak pakai kerudung, tapi cukup kerudung, bukan kerudung. Lebih dari itu nggak boleh. Nah, itu kan hal yang wajib kita ketahui, ya. Ini tuh ibu-ibu yang semuanya sudah ke atas. Aku sih ibu-ibu umur piro? 35 ya. Nah, ini namanya kalau menurut Ihya ini adalah ilmu fardhu ain. Ilmu yang harus diketahui oleh kita semua. Terkait sama ibu-ibu ya batasan auratnya harus tahu, ya, sholatnya harus tahu. Termasuk kalau umpamanya ada yang sholat lupa, kalau laki-laki kita bilangnya subhanallah, kalau ibu-ibu tepuk tangan. Orang sah malah tepuk pramuka. Sebabnya orang duwe ilmu. Cari ustadznya Imam Milali kon tepuk tangan, ya kan tepuk tangan, ayo tepuk tangan, kok tepuk pramuka. Tepuknya biasa, rasa nggak tepuk pramuka, kan? Itu ilmu yang terkait dengan fardhu ain. Termasuk kalau perempuan sesama perempuan boleh jamaah. Jamaahnya kalau perempuan bukan di depan imamnya, kalau sama perempuan nggak kayak laki-laki. Kalau laki-laki imam di depan mau lurus itu ya. Kalau perempuan itu tetap sejajar, cuman yang jadi imam maju sidik. Nah, terus bacaannya nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, bukan selepol, berhubung sakretet, pelan biasa. Nah, karena untuk perempuan beda, kalau laki-laki kudu sing kenceng supaya makmumnya kedengaran. Itu untuk laki-laki. Wong wedok ora usah adzan. Mentang-mentang suarane apik, nek bar zajen apik yang tak adzan. Soale ning RT 7 nek zuhur asar ora ono sing adzan. Wah, emansipasi jare wong wedok padha karo lanang. Wong lanang adzan itu arep adzan ora usah. Karena adzan itu khusus untuk lagi sama khutbah Jumat ora usah telepon tak jadi khotib. Ngedi sing karo umat mukmin. Yang jadi khotib cukup laki-laki. Ini oleh Imam Al-Ghazali namanya ilmu fardhu ain, ya, ilmu fardhu ain. Sama juga kalau azan tinggal 1 menit,
Tahu-tahu, aduh head, itu gede, ini tinggal sak menit deh. Wah, wujud orang kok nanggung. Ya yang namanya head meskipun tinggal sak menit ya head batal. Orang-orang ini batal nanggung ya sak menit nggak ada itu. Ya. Kalau umpamanya haid 6 hari, tanggal 7 selesai wis adus, tanggal 8 selesai, tanggal 10 kok isi ono kuning-kuning. Itu masih haid. Flek namanya ya, masih haid. Kenapa? Karena di bawah 15 hari dan masih berdekatan dengan haid pertama. Itu namanya menurut Imam Nawawi dalam Majmu', itu namanya flek masih ikut dianggap haid. Nah, itu ilmu fardu ain. Wajib tahu. Caranya sholat wajib tahu. Sholat saking gampangi. Saking gampangi sholat. Sekiranya orang itu hanya hafal surat Al-Fatihah tok, sama baca tahiyat, sholawat, kemudian ikut sholat takbir Allahu Akbar. Orang mau apa-apa yang dibaca cuma Fatihah tok, lainnya rukuk sujud bismillah meneng tok, itu sah. Karena rukun qauli hanya Fatihah, tahiyat, sholawat. Nah, apalagi itu. Jadi Akbar ini semua pokoknya itu sah menurut mazhab Syafi'i. Ya. Jadi sholat saking gampang. Bahkan menurut mazhab Syafi'i sholat sunnah boleh, sholat sunnah karo mlaku. Rajin sholat duha wis jam itu kayak ngalas wis go arit nyobun sholat duha ditakbir Allahu Akbar baru takbir terus mlaku kerung yang arit ngalas. Iso itu sah menurut mazhab Syafi'i. Syaratnya pas rukuk sujud menghadap kiblat, rukuk sujud nanti pas berdiri mlaku meneh karo bismillah. Iya. Saking gampangnya. Kalau mbok akhirnya aku nek ditakoni karo wong le agi komore sebenarnya disembayang apa batal. Jadi sembayangnya saking gampangnya asli nih. Maka serugi-ruginya orang ke orang sembayang. Saking gampangnya sembayang kan. Ya. Rumahnya ke rumahku, nak itu sebagai rumahku mencari aliran sesat. Ya aliran sekon ngendi sebagai rumahku bersenya sekon muslim yang ikut tahun saya ngajari itu sembarang rumahku aliran sesat. Wah, ini bahaya. Itu namanya ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu kifayah itu yang cukup beberapa orang tahu. Cukup, saya pengen jadi dokter, ya silakan jadi dokter. Aku rai sholat duduk, nah aku tak ngarit, ya monggo, ya mau ngarit, yang mau jadi dokter jadi dokter. Ini fardu kifayah. Ini fardu itu artinya apa? Harus dilakukan. Ibaratnya fardu kifayah itu kalau ada orang meninggal dunia, tidak ada yang mensolati sholat jenazah, sak terkait dosa kabeh. Harus ada yang nyolatin sholat jenazah, meskipun hanya satu orang. Nah, harus ada. Kalau nggak ada, dosa kabeh. Kalau sak Temanggung kok nggak ada satupun yang jadi dokter, sak Temanggung dosa kabeh. Anggo nek lara piye? Iya, kepleset. Alhamdulillah nang kreatif ora dosa. Kenapa? Ono Mbah Panut. Ono dokter ada. Jadi aman yang kreatif. Jadi kalau ada apa mas aman surat dosa. Jadi matur nuwun ke Mbah Panut itu. Ya, karena dengan adanya Mbah Panut kita itu jadi aman dari nggak dosa. Itulah itu dokter pondok Mbah Panut itu. Cah pondok dolanan nang lapangan pelayan kepleset terus bengi-bengi ini. Wah tapi kasih apal itu, kasih apal
mari keseyu iki wis ngerti kabeh. Iya. Akhirnya ada ponakan saya Hasna kepleset sithik karo luru mrene. Agak bisutan karo bapak. Melu-melu cah pondok. Alhamdulillah, lengkap ternyata gitu. Yang belajar S1 ya ono, S2 ya ono. Slonjor sing dawa, S2. Kan S2 kan, slonjor sing dawa. S2. Jadi luar biasa lah kita ismatur nuwun lah. Jadi yang fardu kifayah pun kita punya semua, yang fardu ainnya juga punya semua. Nah Rasul itu perintahkan dulu, ini entah hadis entah tidak ya. Jadi pepatah kita mengatakan tolabul ilmu, utlubul ilmu walau bisin, cari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Waduh teman, wong teh orang sing tekan Cina sini. Wah jempret tapi HP itu nanti luar biasa. Saya jauh-jauh kok ternyata belajar ke Mesir. Orang Mesir belajar ke Indonesia. Nah, ini kebalik. Ini dua orang, yang satu namanya Redwa, yang satu namanya Fatma. Coba Redwa sama Fatma maju ke depan. Ayo silakan. Ayo, ini kan. Jangan. Ya, iki wong Mesir ado-ado ke Indonesia. Saya mau nanya, pegang 2 mic. Nah, yang paling kiri yang mana ngaju? Yang kiri mana? Ayo, paham ya? Nanti Pak. Paham. Ini namanya siapa? Saya Radwa. Radwa, dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Di mana ngapain? Mengunjungi Bapak. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Radwa. Saya orang Mesir, berasal dari Mesir, dari Kairo, ibu kota Mesir. Saya dulu belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia dan guru saya adalah Bapak Wahyudi. Saya berterima kasih kepada Bapak. Di sini saya sama Fatma baru belajar juga di Malang, di salah satu kampus di sana, bahasa Indonesia juga, tapi belum lancar. Mohon maaf kalau saya salah berbicara. Terima kasih dan salam kenal semua. Ya, yang satu sebelah kanan, silakan. Mbak siapa? Nama saya Fatma, dari Mesir juga. Sudah belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan sebelum berangkat di Indonesia. Dan di sini untuk mengganggu Bapak Wahyudi. Kok bahaya diganggu? Untung saya nggak terganggu. Ya. Di sini sudah berapa lama di Indonesia? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan gimana? Indonesia enak nggak? Enak. Pengen nikah sama orang Indonesia? Yang di belakang ini. Apa yang sih mau nikah sama Indonesia? Ini banyak yang nganggur. Yang pas paling belakang masih baru punya 1. Belum 2 itu. Kalau berbicara tentang menikah, itu kita dunia, jadi biarin aja. Semoga takdirnya kepada orang-orang yang di belakang saya. Amin. Saya kisah jomblo sama ini. Katanya orang Mesir itu suka sama orang Indonesia. Ya, mungkin kami saling suka karena memang tidak ada yang sempurna kan. Jadi mungkin orang Indonesia berpikir kami itu mukanya spesial atau apa, saya tidak tahu. Tapi itu sama bagi kami, kalian juga spesial. Apalagi adatnya mungkin mirip mayoritas Islam, jadi ya saling suka ya.
bagi kami atau saya sendiri atau teman-teman saya juga suka hidung yang kecil misalnya. Bagi kami, Wah, wah, senang bulan-bulannya Pak deg-degan. Wah, wah, menurut kalian mungkin ini mancung, bagi saya ini besar. lawar bebu. Ya, orang Indonesia orang yang baik hati, ramah sekali, dan Masya Allah waktu kami di Mesir saya sudah pernah bilang kepada Bapak Wahyudi dan Ibu juga istri Bapak, saya sudah pernah bilang dan saya akan bilang saya sangat mencintai mereka karena Allah. Mereka ramah sekali, dan di rumahnya atau di pusat kebudayaan waktu Bapak di sana memang itu sama seperti rumah yang pertama bukan yang kedua, tapi masalahnya saya punya keluarga. Jadi itu yang kedua. Saya benar-benar sangat mencintai Puskin, apalagi Bapak dan Ibu juga karena Allah. Bukan cuma saya sebenarnya, saya, teman-teman saya yang lain semua, waktu saya bilang lewat chat saya mau mengunjungi Bapak, katanya kenapa tidak bilang, saya juga mau mengunjunginya. Tapi masalahnya di sini jaringannya sangat susah ya, apalagi di sini. Jadi mohon maaf kalau mengganggu ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini atau Bapak Wahyudi dan istrinya. Kami sangat berterima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Kita doakan ya, ini mereka seperti dulu saya ke Mesir belajar, mereka dari Mesir ke sini ya belajar ya. Jadi belajar itu kalau nggak cukup di Tretep keluar Tretep ya kan, nggak cukup keluar Tretep keluar Temanggung, nggak cukup keluar Temanggung ya keluar luar negeri. Luar biasa. Yang di sini ke sana, yang dari sana ke sini, memang begitu tabiatnya. Karena kadang kalau ada santri kok nang kampungnya di ora kerasan, iki dimaklumi. Karena memang belajar itu idealnya memang hijrah yang jauh. Nek cepak ki ojan ora karo-karuan. Maka kita doakan mereka ini menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Sebagai hadiahnya kita dengarkan alamat Allah. Monggo. Silakan boleh duduk. Ya, terima kasih banyak.
Jadi paling seneng jadi orang tua itu kalau punya anak soleh. Paling seneng anaknya gelem ngaji, gelem sembahyang, gelem poso. Paling seneng bar maghrib nggak usah diperintah anak ngaji. Paling seneng. Maka mumpung ya di sini banyak orang alim, banyak TPA. Sering-sering anak itu didorong suruh ngaji, suruh ke masjid, suruh ke musola. Saya sering sampaikan, musola ini ternyata kejen alhamdulillah kok apik-apik. Iya, jen apik-apik musola. Nih, pakai RT papa ya kayak bangun separuh sebentar lagi lantai loro. Seneng, apik-apik musola nih. Jamaah makanya supaya jamaahnya itu rame, musolanya baik, jamaahnya juga baik, anak-anaknya suruh ke musola, suruh adzan ya. Masih kecil adzan sak senenge apik, cah cilik do adzan do selawatan seneng. Meskipun selawatan nang masjid nang musola suarane koyo kapal pecah, suara penting. Suarane koyo tabuhan
apa ompreng ora apa-apa. Sing penting selawatan seneng nang masjid timbang pelayan dolanan HP mlaku-mlaku Honda pacaran dengan dindi masalah. Karena sekarang itu sangat berbahaya zaman kita sekarang itu. Anak-anak SMP sudah tahu pacaran, apa mulai SMA sudah tahu pacaran. Medeni pacaran zaman saiki zaman medeni zaman biyen isi surat-suratan. Untuk surat dikekepi waca kayak cinta Siti Nurbaya kan jangan biyen nek orang karo tanggane mlaku ngarep lirik-lirikan ngene kan zaman biyen zaman saiki SMP kok gandengan tangan itu medeni. Maka yang punya anak hati-hati, awasi anaknya ya, awasi supaya anaknya menjadi anak soleh. Anak soleh itu tabungan buat orang tua. Inama tabnu adama in qata'a amalu ila bin salat sadaqah jariyah ilmin tafa bi awalat soleh ya daulah. Sekiranya manusia meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, semuanya putus. Yang punya rumah mewah, rumahnya nggak akan mungkin ikut dikubur, kuburannya sak ternyata kebun kayak mendem rumahnya itu kan nggak mungkin. Yang punya motor mewah, yang motornya nggak akan ikut dikubur. Yang punya mobil mewah nggak akan ikut dikubur. Yang punya hartanya buah, tabungan buaya juga nggak akan dikubur. Suami yang sangat cinta sama istri, istri yang sangat cinta sehidup semati sehidup semati sama istrinya meninggal ya paling ngantar sampai kuburan, istrinya dikubur ya lu nggak ikut masuk. Jadi sehidup semati ya lu 2 bulan lagi sudah punya istri baru. Masalah. Nah ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang dibawa mati. Maka perlu kita itu punya 3 hal: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah itu wakaf, atau ilmu atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. 3 ini yang akan kita bawa mati. Ketika kita meninggal dunia, ngerti-ngerti kok ono buah-buahan enak temen sopo sing ngirimi yo, kok ono anggur enak temen sopo sing ngirimi yo, jebule anake lagi ndonga. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang anggur enak era karuan. Datang apel enak era karuan. Seneng. Bukannya orang tua dikubur, anaknya malah main pacaran opo, wah sang saya digebuki nang kubur. Iya, karena tanggung jawab orang tua didik anak. Kalau anak dibiarkan nggak sholat, nggak diingatkan, nggak ngaji, nggak diingatkan, orang tua ya diseret ke neraka. Maka hati-hati jadi orang tua. Ini peringatan untuk semua orang tua, termasuk untuk saya sendiri. Jadi mengingatkan kita semuanya supaya kita punya tanggung jawab kepada anak kita. Jangan sampai anak kita itu nyeret kita ke neraka. Tapi usahakan anak kita itu justru nanti akan menaikkan derajat kita di akhirat. Dibuatkan panggung oleh malaikat, kita di orang tua dipanggil oleh Allah suruh naik panggung, anaknya suruh dikasih mahkota, suruh naik panggung, memakaikan mahkota di atas kepala orang tuanya, disaksikan seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Orang seneng. Sebabnya apa? Anaknya anak soleh, kerap ngaji. Maka orang tuanya kalau akan dibuatkan panggung megah, akan dipanggil seluruh manusia sejagat, anaknya dikasih mahkota untuk kemudian naik ke atas panggung, diumumkan oleh Allah, wahai manusia semuanya saksikan, ini orang tua punya anak soleh, punya anak yang hafid Quran, punya anak yang suka ngaji, ini anak ini saya persilahkan naik ke panggung, memberikan memakaikan mahkota untuk anaknya naik. Suruh makhluk menyaksikan, ora seneng nang akhirat ora nang dunya ya sak senenge. Maka itu
Menjadi tanggung jawab kita orang tua untuk selalu ngopeni anak-anak. Jangan dijarki anaknya nggak sholat, dijarki, dibiarkan. Orang sembahyang, orang sinau, orang poso, dibiarkan. Pelayan dolan, dibiarkan. Jangan sampai. Karena anak ini akan memberikan pahala. Kita meninggal, ngirim pahala itu anak. Jadi investasi bagi orang tua. Ya, jadi minimal orang minimal 1 anak soleh. Syukur duwe ilmu kang manfaati. Atau wakaf, banyak wakaf sak gampangi. Saiki masjid yang direncana pengen buat bakti sing rada gede sithik, ya kan? Yang pengen ikut sedekah jariah tinggal hubungi Bapak Kuntoyo. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 30.000 itu di mata kita 1.000. Oh, di mata Allah itu dilipat gandakan dari 70.000 jadi 700.000, jadi 70 juta, jadi 70 miliar, jadi 70 triliun. Padahal nanti di akhirat, loh saya kok sama Allah dikasih rumah megah mewah begini ya. Perasaan saya dulu nggak pernah ngapa-ngapain, dipanggil sama Allah, coba buka rapotmu. Dibuka rapot, ada tulisan sedekah masjid 1.000. Pas dibuka ternyata pahalanya di ping 70 ping 700 ping. Wah, jadinya megahnya luar biasa. Maka kalau kita beramal jangan mikir cuma 1.000. Jangan. Amal itu hati ikhlas. Ya, kalau hatinya ikhlas maka 1.000, 10.000 luar biasa. Lebih baik ikhlas dan banyak. Iya, ikhlas akeh meneh. Rumahnya istana di surga ya. Luar biasa. Maka jadikan anak kita, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu bagian fardu ain tadi, menuntut ilmu yang fardu ain tadi, yaitu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang tahu sholat. Jangan sampai punya anak orang ngerti sembahyang kebangetan nang tretep dua anak orang ngerti sembahyang. Wong TPA sakake. Dua anak ora iso ngaji nang tretep kebangetan. Wong TPA sakake. Wong ustad kiai sakake nang tretep luar biasa. Sing sok diundang nang tonggo-tonggo desa ya wong tretep sing kok ngaji. Wong tretep dikasih ora iso ngaji banget hanya mustuwai. Orang ngaji itu nggak ada tua, nggak ada muda. Ngurungin saya ngaji. Saya di Al Azhar di Mesir, di masjid. Jadi kalau ngaji ada syekhnya itu kiai, nggak gebuk gitu. Antri yang ngaji itu untuk setoran Quran, hafalan Quran atau ngaji biasa tahsin. Yang ikut ngaji antri ya. Restoran kan antri 1, 2, 3 sambil duduk gitu. Yang antri yang paling depan 6 tahun, belakangnya 20 tahun, belakangnya 10 tahun, belakangnya swida. Iya, belakangnya 46. Oh, nggak ada orang sudah tua yang gengsi isim masuknya ngaji karena bocah cilik ngono. Nggak ada. Karena itu ngaji itu orang-orang umure. Sampai kapanpun yang namanya ngaji itu nyantol tetep. Nek urung iso ngaji ya ngaji. Tapi yang isin ya wis tuwa. Supaya tidak mau minta sama para ustadz-ustadznya dikasih waktu khusus. Kapan? Malam Selasa, bar maghrib nanti bar isya umpamane. Khusus buat ibu-ibu. Boleh, sangat boleh sak senenge. Nek ada yang gelem ngaji ki jan sak senenge, enggak ada guru ustaz kok ada yang mau ngaji ora usah. Gengsi yang sekolah Mesir ngajari yang tua. Enggak ada. Malah seneng kalau ada orang ngaji itu seneng. Maka yang sudah tua pun kalau belum bisa ngaji baca Quran, ngaji. Nah, orang baca Quran itu pahalanya besar. Kalau kita baca 1 huruf dapat 10 pahala 1 huruf. Maka Rasul mengatakan laisa alif lam harfun walakin hal alif harf wa lam harf wa mim harf. Jadi
kalau dapat 10 pahala, bukan ketika kita baca alif lam mim itu satu huruf, bukan, tetapi alif sak huruf berarti 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Nah cuman maca alif lam mim kok untuk 30 pahala, apa ora seneng? Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Akeh. Anek sak Fatihah, wah kayak katok. Apa ora seneng pahalanya bertumpuk-tumpuk. Aku isih ping 10, isih ping 70, isih ping 700. Maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat baik, itu pahalanya selalu dilipat. Rahmati Gusti Allah. Tapi kebalikan, kalau kita itu berbuat tidak baik, cuman satu. Bahkan kalau kita ingin berbuat baik, ngisu ono ngaji fatayatan, ono ngaji muslimatan tak mangkat ngisu dilalai pas agak mangkat nunggu mulai ini jam 2 tak klip si ngantuk tangi maghrib, waduh wis rampung. Tapi sudah niat baik, terus untuk pahala karena sudah niat baik. Lam asari kelewatan, anek kelewatan ini ora sengaja kodok. Kodok itu wajib tetap sholat asar karena kelewatan dengan tidak sengaja. Jadi ketika kita sudah niat tok, itu sudah dapat 1 pahala. Jadinya saya dilalai jam 2 mangkat ngaji muslimatan, berangkat tambah 1 pahala lagi, 2 pahala. Di sini untuk ilmu pahalanya lebih banyak lagi. Bahkan di dalam hadis dikatakan ketika orang ngaji seperti ini, teko sampai sini bareng ngarit saya ora umum, ngurung wae sendiri langsung ngantuk, turu ngorok, tangi wis rampung. Melek wis rampung. Kalau menurut hadis dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. 1000 budak nek sak budak regane sak miliar. Nek pengen piro? Sak triliun. Nabung pirang tahun? Wah, kasih pitung turunan yang cucuk itu. Cuman masalahnya kita itu kan pengen nampak itu loh, kelihatan. Kalau nggak kelihatan tuh kan kapan-kapan ngusip kan itu. Hadiah yang ngaji muslimatan yang datang pertama umroh gratis. Walah, tebet nih. Acaranya jam 9 sudah teko. Soalnya umroh gratis. Nampak kan itu nampak ketok loh. Nah kita kan pengennya yang ketok-ketok. Padahal dalam hadis Nabi dikatakan siapa yang tahu, andai kata tahu pahalanya sholat subuh jamaah di masjid, andai kata tahu tentu dia akan datang meskipun dia itu sakit jalannya kalau ngerangkak. Itu dalam hadis. Jadi andai kata saya kok jalan kasih ngesot saya akan datang. Kalau pahala sholat subuh jamaah itu dinampakkan. Ini kan orang ketoknya kapan? Nanti di akhirat baru kelihatan. Nah, biar yang cok rajin sembahyang nang masjid, terus bar subuh melu ngaji, wah pahalanya gede umum. Ya alhamdulillah di masjid lumayan lah. Nah, yang belum datang subuh silahkan rame-rame di sholat subuh jamaah di masjid, setelah itu dilanjutkan dengan taklim. Luar biasa. Jadi kalau tahu pahalanya sholat subuh berjamaah itu sengarit bengi-bengi kesayaan itu kayak turu ambek, tetap saya harus bangun jam 4 mesti. Ini orang ketok kan gitu aja. Jadi kalau nggak nampak jadi angkusit angus enak turu. Wayo kesenangan gendruwo langsung diketepi sekalian. Kalau gendruwo anget katok. Ning dilalai gendruwo ini ora ketok.
Nek gendone kita ya langsung lagi nang masjid. Aslinya anget banget tuh. Subuh jam 4 kok kentangi adon anget katok asli itu nek dinampakkan gitu ke kepi karo gendruwo ini bilang ora ketok barang kuwe gendruwo. Kata Rasul, yang namanya sholat subuh jamaah di masjid itu pahalanya melebihi satu dunia seisinya. Bayangkan, sak dunia, sak jagat, sak langit bumi seisinya, itu pahalanya tumpuk kebak. Ini kita duduk di sini, dalam hadis dikatakan, Anda dinampakkan, maka di sekitar kita itu seluruh malaikat banyak sekali. Dan malaikat-malaikat ketika kita sedang duduk di sini nyadong supaya kita semua itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Jadi insya Allah keluar dari sini itu minimal 1, 2, 3, 4 kesalahan dosa kita itu rogol. Insya Allah. Karena itu janjinya Gusti Allah. Jadi ketika kita itu duduk untuk mencari ilmu, malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita itu mendoakan kita. Bahkan dalam hadis dikatakan wa hatta hitan fil ma, bahkan sampai ikan yang berenang di lautan itu mendoakan kita yang sedang menuntut ilmu. Jika di sini itu ada semut munggah, wah semut itu sedang berdoa, ya Allah ini ada ibu-ibu muslimatan, ada ibu fatayatan, tak dongak ya Allah rezekine sing akeh halal berkah. Nek duwe utang segera ditutup utangi. Sing duwe hajat segera hajatnya dikabulkan. Sing duwe hajat arep bangun umah segera diselesaikan. Ngono. Ya semut-semut sing ndongake. Lemut-lemut sing ndongake. Kenapa? Karena kita itu nuntut ilmu. Jadi nuntut ilmu itu pahalanya gede umum. Maka kita semangat nuntut ilmu meskipun kita sudah berumur, apalagi punya anak-anak dituntut, dididik, dorong untuk ngaji. Cilik-cilik kan ngaji lah. Cilik ya. Apa sebenarnya? Bocah cilik-cilik. Cilik-cilik sebenarnya pada cilik. Bocah gede-gede. Soalnya nama Mesir jadi bocah gede-gede. Hidungnya maju-maju.
Jadi untuk ibu-ibu, ini ada pesan dari Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu bilang gini, untuk ibu-ibu itu boleh memilih pintu surga yang dikehendaki. Suruh milih, dijamin mlebu swarga, suruh milih dari pintu surga yang dikehendaki. Dan ini janji ini hanya untuk ibu-ibu. Sing bapak-bapak ora entuk. Iya, bapak-bapak tanggung jawabnya gede, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai bapak-bapak, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nek bojone ala embiye ora gelem sembayang, bapak melu mlebu neraka, abot dari bapak. Iya, karena ibu-ibu gampang kata, pokoknya ibu-ibu dijamin masuk surga ning ono syarate. Katakan Nabi apa? Idza sholat khamsaha wa shomat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha ilala udkhuli al jannata min ayyibabin sikti. Sekiranya seorang mbok-mbok ibu-ibu yang penting sholat 5 waktu, Ramadannya sing penting poso Ramadan. Padahal sholat 5 waktu ora tau sunahan, apa meneh tahajudan, obliyahane ora. Ya, Senin Kemis ya ora, sing penting Ramadan tok. Jaga kehormatan dirinya, taat sama suaminya, tok. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Enak. Kita di ibu-ibu. Tapi suatu hari Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit. Pas mi'raj ke langit nengok ke neraka. Loh, kok ning neraka kok ibu-ibu akeh teman. Kaget. Jadi Nabi Muhammad tuh kaget. Kok ibu-ibu ning neraka kok akeh teman dibanding bapak-bapak kok ke ibu. Wah, deg-degan ini. Ya. Maka kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kok ibu-ibu kok sing masuk neraka ki sebab apa ya? Ada 2 katanya. Kufur kepada Allah ya Rasulullah. Orang pertama kufur sama suaminya, orang tidak mudah berterima kasih sama suami. Pisan.
Pindo gampang maidu. Angin. Lah. Ojo kenceng-kenceng. Jadi kata Rasul ini bukan kata saya. Ibu-ibu itu kalau kamu berbuat baik selama 100 tahun, ya. Jadi seorang suami berbuat baik kepada seorang istrinya 100 tahun. Nggih duit, akeh dolan ayo. Tiba-tiba seorang suami salah siji tok gara-gara suruh apa? Beli seekor ayam. Pulang cuma bawa ekor ayam. Dipite, ini seekor ayam. Bukan ekor, katanya ekor ayam. Ya ini saya berikan ekor ayam. Penganang kan blojo, orang ngerti. Masa umur harus itu. Jadi kata Rasul, seorang laki-laki salah sekali saja, saya mau hidup bojone seakan-akan seumur hidup nggak pernah berbuat baik. Yo, wah, bahaya. Jadi itu sebab, wah kok jadi orang bijak ya. Padahal mau tak selesaikan bisa jam lagi. Mau dikodekan Muhammad 10 lagi sak jam. Jadi gampangnya seorang ibu-ibu mau masuk surga. Yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga diri, taat suami, mampu surga. Amin ya. Tapi sholat 5 waktunya apa? Dilalai kondangan ngomong seayu nero umum adan mosok wudhu kok juga ayu pupureng kok keli angko kan gitu ngerti wis marit ya kan gara-gara apa? Kondangan wegah pupure ilang. Makanya gampang sholat 5 waktu jaga ini ternyata angin agi masak sidik meneh, ya kan? Nanggung, ngerti itu wis ada, kok wis asal, gampang, ning angel, iya, gampang kok angel, iya, gampang kok angel, boleh mumet mikirnya. Gampang ning angel, sing penting jaga salat ya ono ae wis haid wis rampung engko sit aku sing esuk ae ayes anjir esuk ae berarti sudah ketinggalan 1 hari orang sembahyang. Nek pas Ramadan ning engko sit kan ketinggalan poso nih. Maka kata Nabi yang penting sholatnya dijaga, posone dijaga, harga dirinya dijaga. Jaga harga diri ini biar isih gampang. Saiki angel katok bojone lunga nang omah nek zaman saiki ibu-ibu muda. Oh ibu-ibu muda ono ora iki. Nang omah chatting karo sopo. Ono ganteng nang Korea. Nah, itu namanya tidak menjaga dirinya. Jaga dirinya, taat sama suaminya, gampang panggil. Gampang panggil. Gampang nih air. Itu kalau itu kita lakukan tok mau buswargo silakan pilih mau masuk pintu mana saja yang dikehendaki. Itu khusus buat ibu-ibu. Jadi laki-laki itu nggak ada jaminan seperti itu. Nggak ada. Hanya ibu-ibu yang dapat jaminan masuk surga semudah itu, segampang itu. Ini kok sing akeh mlebu neraka kok wong wadon. Ya kuwi sebabnya apa? Kerep maido ya. Hati-hati sing kerep maido karo bojone. Wah tak puas wis metu kabeh gitu. Hati-hati karena hidup di dunia sebentar ya, sebentar, maka kita gunakan untuk
bersedekah, beribadah, ngaji ya. Ada satu lagi hadis Rasul yang luar biasa. Apa kata Rasul? Ayyumal imro'ati matat wa zawjah radin anha takhalat jannah. Seorang wanita, ibu-ibu meninggal dunia ibu-ibu, suaminya ridho, ikhlas, dijamin mlebu swarga. Apa seneng? Ternyata suaminya, istrinya meninggal, alhamdulillah akhirnya mati yang seumur hidup dipaidu. Jadi ada cerita seorang ibu-ibu kan disenani karena bojone iki senani terus, akhirnya bapaknya kenal dua sumur saking sebelnya supaya disenani terus bojone lebuke sumur. Bar lebuke sumur kok metu skor sumur jin sakake metu kabeh. Bapaknya metu lagi kok jin metu kenapa? Wah, bojone nek nang iso ngomong ketemu ora tahan. Sampai sebelumnya jin sakake semua do metu kabeh terus bare bojone isih nang iso sumur isih ngomong. Wah. Repot. Wah, ini masalah. Tapi memang ya. Jadi yang namanya ibu-ibu itu kalau menurut ahli psikologi ya, itu memang dijatah satu hari itu mengeluarkan 22.000 kata. 22.000 kata. Jadi kalau ada ibu-ibu banyak ngomong, agistoran. Kira-kira hambung setoran, makanya saya ngomong terus. Karena jatahnya satu hari itu 22.000 kata. Makanya saya kalau lihat kucing, jadi ini tadi kucing lanang karena wedoknya gampang. Nek kucing kok ngeyangin, nek kucing wedok nih. Nek kucing menengan, akhirnya kucing lanang. Orang sangat kami kucing. Jadi begitu, itu banyak ngomong itu penting. Jadi jangan dibilang banyak ngomong itu tidak penting. Itu penting. Bayangkan kalau ibu-ibu pendiam, bayangkan anaknya nggak bisa ngomong-ngomong. Anakku 3 tahun kok belum bisa ngomong ya. Wong ibunya aja nih bang. Anakku 5 tahun gak bisa ngomong. Wah, ini orang tuh. Makanya kan dibayang tak timang-timang. Tak iki anak sopo ya. Wah, anak dhewe ora kenal. Iki anak sopo. Kok ayu temen ganteng temen anak sopo ya. Bapak sopo nih anak. Iki bapak sopo ya. Ya karena kita ibu itu sering ngomong, makanya anak itu cepat bisa bicara, cepat bisa ngobrol. Bayangkan kalau ibu-ibu itu kayak bapak meneng, ya orang ngobrol nggak bisa bicara itu anak. Karena yang namanya anak itu cepat bisa komunikasi, cepat pintar karena ibu. Makanya orang Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Jadi anak itu pertama kali akan nurut ibu. Nah ibu dikit-dikit ngomong wala bocah sikil papat. Wah. Kan bocah lulu. Oh, bocah tipe yang namanya anak yang paling pintar menirukan orang tua. Dilalai nek wong tua niki seneng kerep ngaji ke anak wong ngaji kok rada angel. Nek giliran mboke ngomong bocah goblok temen. Ngesuk wis ngomong kok goblok tuh. Saya ngajarin sapa? Ah mboke iki ngomong goblok. Jadi anak itu paling gampang nirukan orang tua. Dilalai nek wong tua ngajar ape-ape ora nyandel. Giliran ngomong goblok sepisan anake langsung ngomong 50. Nah itu deh. Jadi makanya al-ummu madrasatul ulama ke ibu harus hati-hati. Banyak bicara itu positif karena untuk mengarahkan anak. Nah, coba anak kecil punya anak baru 4 tahun, 3 tahun jatuh, malah percaya langsung dia
dilus-elus, dia mana jatuh ini sakit ya dibus-bus. Nek wong lanang, wah harus gede kata dewi. Karena dewi kan, ya. Maka ibu itu penting, kasih sayang ibu, banyak ngomongnya ibu itu penting karena dari situ ilmu itu akan terserap ke anak, terutama dari sisi bahasa, terutama dari sisi sopan santun, akhlak, etika. Yang pertama kali dilihat seorang anak ya ibu. Maka itu penting, kemudian ibu-ibu itu ngerti. Dan ibu orang ngerti, ngaji, minimal anak ikut ngaji, anak ngerti, ya. Coba negatifnya, jeleknya, nek kumpul, lah kali yo agak ayo sedih motor kita terus politiknya jangan kayak ini kayak utang maning kayak apa urusannya kok boleh sih utang dewa kok dari seribut kayak utang maning sekolah utang wah yang mana biar dia mau hutang dia mau duit sendiri ya biarkan saja kan gitu. Itu jeleknya gitu. Jadi akhirnya gampang namimah, gampang ngobrol. Maka kalau ibu-ibu kalau ngaji, saya termasuk paling tidak setuju ada ibu-ibu ngaji sama ibu-ibu dikasih satir. Iya, karena ada sebagian ya. Zaman Nabi nggak dikasih satir, begini. Ya, kalau ngaji, ibu-ibu di belakang, laki-laki di depan nggak ada batas. Kenapa kalau dikasih satir? Ngobrol dewe. Ngurumpi beli orang krungu kiai ngomong apa. Iya. Oh, bisa bertambah berdua ini. Terus kasih 2 tanda, berarti bisa jam 1/4. Ini rasa jam 1/2. Ya, karena sudah lama ya ternyata raka masuk. Ya, terakhir. Kita di sini senang ngaji, kita di sini bisa silaturahmi, tapi di sana di Palestina banyak saudara-saudara kita yang saat ini dibantai, yang saat ini dibunuh oleh orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Ya. Kalau kita mungkin ngarit kenang tangan kok. Mereka itu kaki nggak punya, tangan nggak punya, kena bom dari Israel. Bapak ibunya nggak ada sisa satu. Ada yang satu keluarga habis semuanya, satu suku habis semuanya. Dari mbah-mbah sampean ini rumah hancur lebur nggak karu-karuan. Ini di Palestina. Maka saya pun ingin mendoakan orang-orang Palestina ini dengan sebuah sholawat. Ya. Sholawatnya ini hanya ada di Tretep ya, karena ini saya buat sendiri. Sholawatnya tak gawe dewi, jadi hanya ada di Tretep. Doa untuk orang Palestina, langgamnya nadanya sholat nariyah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa
sholawat retret karena hanya ada di retret Kawi Dewi. Satu lagi tentang impian. Kalau tadi itu isinya itu kita doakan kepada rakyat Palestina supaya diberi kekuatan, supaya orang-orang mujahidin itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan orang-orang Yahudi, diberi keimanan agar Islam itu izzah tinggi, karena Islam itu selalu tinggi, supaya Allah membinasakan, menghancurkan negara Israel, supaya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Amin. Lagu yang kedua ini terkait kerinduan. Wes kangen. Iya, yang kangen ini beda iki. Rindu supaya kita itu kelak segera bisa ke Palestina, ke Masjid Suci Al-Aqsa. Amin. Saya tahun 2011 saya ke Palestina sama istri, sama Muhammad ya. Muhammad waktu itu baru 4 bulan, masih kecil. Makanya kalau tak tanya nggak ingat ya. Saya ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa itu pertama nggak ngeh kalau itu dijajah. Itu saya biasa aja enjoy apa. Baru saya ngeh itu pas saya mau belanja, kok duitnya kok mata uang Israel ya. Baru oh iya, Palestina kan lagi dijajah, mata uangnya juga Israel gitu. Yang namanya Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa masjid kita ya. Jadi kalau kita sholat di sana itu palanya 500 kali lipat sholat di masjid retep itu, berlipat-lipat. Itu yang namanya kamera, Masya Allah, diawasi sama Israel luar biasa. Yang namanya militer Israel itu pakai apa? Senjata bedil panjang-panjang itu. Iki kita sholat di masjid kita sendiri, Masjid Suci Al-Aqsa, kok diawasi kayak ngono? Padahal Masjid Suci Al-Aqsa itu awwalul qiblatain. Kiblat pertama kaum muslim itu ya Masjid Suci Al-Aqsa. Jadi dulu sebelum kita waktu awal-awal sholat itu nggak ke Ka'bah, itu enggak. Sholat itu Rasul kalau sholat di Mekah itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa, cuma modelnya kan begini. Nah, jadi kalau Rasul itu dari awal sudah sholat ya. Ada sholat 5 waktu itu belakang menjelang hijrah. Tapi Rasul sholat malam wajib bagi Rasul itu sejak awal. Qumil laila illa qalila. Wahai Rasul bangun malam untuk sholat malam. Jadi ibarat itu ini apa namanya, masjid ini Mekah, Ka'bah, sini Masjid Aqsa, ya. Nah, sini Madinah begini. Maka Rasul sholatnya di sini sehingga bisa menghadap ke Ka'bah, Madinah, Masjid Al-Aqsa. Nah, kayak gini 1, 2, 3. Rasul sholat di sini, Masjid Aqsa diketahui di sana. Kemudian Rasul pindah ke hijrah ke Madinah, kan sholatnya Masjid Aqsa kan di sana. Akhirnya kan membelakangi Ka'bah. Maka Rasul waktu itu, ya Allah, saya itu rindu untuk bisa sholat menghadap Ka'bah. Saya itu rindu untuk bisa sholat menghadap ke Ka'bah. Jadi menghadap ke Masjid Aqsa dulu. Lalu turun ayat yang memerintahkan untuk balik ke Ka'bah. Maka itu kiblat pertama umat Islam sebelum ke Ka'bah. Maka kita pengen bisa ke sana. Sholat di sana pahalanya banyak. Maka saya buat doa juga, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ke sana, bisa sholat di Masjid Suci Al-Aqsa, bisa bersolawat di Masjid Suci Al-Aqsa, bisa mengibarkan bendera kemenangan di Masjid Suci Al-Aqsa. Liriknya ilir, ya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sebuah kebahagiaan, senang bisa ngaji bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Ini doa sekalian enggak? Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab laha. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأتنا الحكمة من عندك إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.